Seperti yang sudah terlihat di akun masing-masing, kira-kira untuk ujian lisan, soalnya kayak gitu. Ada 2 aspek ya, ada al-Islam dan ada kemuhammadiyahan. Nah, makanya kemarin kenapa Bapak Asa katakan, PowerPoint yang kalian buat jangan sampai hilang tuh karena ditanya lagi, ini ada mukadimah anggaran dasar, ada MPCHM, ada kepribadian, ada hitoh, ada PHIWM. Nah, itu makanya kemarin jangan hilang tuh karena memang akan ditanyakan lagi nanti pas sidang itu. Nah, kita kembali ke sini. Soal pertama yang nanti akan ditanyakan pada sidang kompre itu adalah eh, bentar, bentar ya, ada yang masuk dulu ini. Siapa ini? Ada yang masuk dulu. Ada yang kelas A kayaknya. Tuh. Bentar, lupa ngasih ini dulu. Oke. Ada ya. Jadi lengkap 3 kelas. Nah, mari kita bedah pertanyaan pertama. Itu tentang pengertian dinul Islam dan segala konsekuensinya. Nah, teman-teman sekalian, pada pertanyaan ini, jawaban yang diharapkan itu bukan hanya mendefinisikan Islam. Nah, jawaban yang diharapkan pada soal yang pertama, pengertian dinul Islam dan konsekuensinya itu, pertama, kalian harus urut dulu pengertian Islam secara bahasa. Nah, Islam secara bahasa, nah silahkan kalau mau dicatat juga silahkan. Islam secara bahasa itu aslama yuslimu saliman, atau agama kepatuhan, ketundukan, dan keselamatan. Nah, kita eh, berawal dari definisi itu dulu. Nah, lalu jangan hanya sampai di situ. Kalian jelaskan lagi apa yang dimaksud dengan kepatuhan. Nah, aslama yang dimaksud kepatuhan dalam Islam itu adalah dari dasar kata aslama itu, maka pengertian dinul Islam itu akan terfokus pada kepatuhan. Kepatuhan akan apa? Kepatuhan. Suaranya putus-putus, Pak. Putus ya? Oke, bentar. Coba kita cek lagi. Nah, kalau segini, bagus nggak suaranya? Sudah cukup. Nah, cek 1 2 1 2. Ada suaranya? Nah, sekali lagi. Bagus ya? Aman, Pak. Nah, kembali ke pengertian. Jadi diurutkan jawabannya di kata aslama kepatuhan. Maka pengertian Islam itu adalah agama yang memaksa seluruh umatnya patuh dan tunduk. Nah, itu pengertian agama Islam. Patuh dan tunduk pada siapa? Pada ajaran-ajaran yang memang sudah Allah tetapkan. Pada ajaran-ajaran yang sudah Allah putuskan. Dalam Quran termasuk sudah Nabi contohkan. Jadi gitu pengertiannya. Lalu Islam itu agama keselamatan. Nah, apa maksudnya yang dimaksud dengan agama keselamatan? Yaitu Islam memberikan tuntunan kepada seluruh umat manusia tentang jalan keselamatan, baik keselamatan di dunia maupun keselamatan di akhirat. Maka pada definisi yang kedua, Islam sebagai agama keselamatan itu diartikan sebagai proses atau prosedur yang bisa diikuti oleh setiap manusia untuk mencapai keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Nah, itu definisi dari agama yang keselamatan gitu ya. Nah, begitu maksudnya.
Lalu definisi yang ketiga dari Islam itu adalah agama kepatuhan. Nah, jadi agama ketundukan, kepatuhan, dan keselamatan. Tiga definisi yang harus kalian jelaskan dalam sidang kompre. Nah, kalau agama kepatuhan, maka ciri-ciri umat Islam itu cirinya patuh. Nah, selama yuslimu saliman, tunduk, patuh, taat, dan selamat. Ya, patuh terhadap segala aturan yang sudah Allah tetapkan. Nah, begitu, begitu maksudnya. Nah, itu baru definisi secara bahasa. Nah, kalau definisi secara istilah, apa Islam itu? Islam adalah agama yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Nah, itu definisi secara istilah. Di agama yang diwahyukan melalui malaikat Jibril disampaikan kepada Nabi Muhammad, nah, lalu disebarkan kepada seluruh manusia. Kalau suaranya kecil, bilang lagi ya. Nah itu, nah itu definisi Islam yang kedua. Nah maka apa dasarnya? Dasar agama Islam itu ada pada Quran surat Al Imran. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang paling diridhoi oleh Allah adalah agama Islam. Nah, kenapa disebut agama yang diridhoi? Karena Islam itu adalah agama penyempurna dari agama-agama Allah, dari para nabi terdahulu, disempurnakan menjadi agama Islam. Nah, maka setelah itu tidak ada lagi nabi, tidak ada lagi rasul, tidak ada lagi kitab suci yang diturunkan. Nah, setelah Nabi Muhammad diutus oleh Allah sampai akhir hayatnya. Itu maksud agama penyempurna. Jadi bukan berarti agama-agama terdahulu tidak sempurna, bukan. Karena memang agama-agama terdahulu seperti Nasrani, Yahudi, Ibrani, itu Allah hanya menurunkan sebagian-sebagian syariatnya. Nah, pada saat agama Islam, itu Allah menurunkan seluruh syariatnya kan. Jadi al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditumul Islam Madinah. Itu Al-Maidah ayat 6 ya, sebagai agama penyempurna. Oke, bentar ini ada yang bergabung dulu. Nah, itu maksud dari agama Islam. Oke, kita singkat-singkat saja. Nah, sampai situ pertanyaannya sebenarnya kalau kalian menjelaskan dari definisi aslama yuslimu saliman, ketundukan, kepatuhan, keselamatan, lalu ditambah dengan definisi terminologi agama yang dilakukan oleh Allah kepada Nabi Muhammad untuk disampaikan kepada seluruh umatnya, dan dibekali dengan Ali Imran ayat 3 ayat 19, inna dina indallahil Islam. Nah, maka jawaban itu sudah cukup untuk meloloskan pada pertanyaan pertama. Mungkin itu nilainya bobotnya bisa 80 kalau kalian bisa menjelaskan tadi dari definisi sampai ke dalil-dalil. Gitu. Simpel saja. Lalu pertanyaan berikutnya, aspek ajaran Islam ada akidah, ibadah, muamalah, dan akhlak. Nah, pada poin yang kedua, kalian harus mengurai satu persatu definisi. Lalu kaitannya apa? Akidah. Apa akidah itu? Akidah itu adalah simpulan. Akidah itu adalah ikatan. Ikatan. Kenapa ada simpulan? Kenapa ada ikatan? Karena sesungguhnya setiap manusia lahir itu sudah terikat. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Kenapa kenapa ada apa ada tadi ya, ada ikatan karena memang Islam itu agama yang mengikat. Nah, akidah itu berbicara ikatan. Ikatan kepada siapa? Ikatan antara makhluk dengan Tuhannya. Ikatan antara manusia dengan Allah. Maka dalam akidah itu ada simbol-simbol kan, simbol apa? Simbol ikatan yang melekat di dalamnya, yang melekat di dalamnya.
Jadi akidah itu berbicara ikatan manusia dengan Tuhannya dalam arti ketuhanan. Siapa yang wajib disembah, siapa yang tidak boleh disembah, itu konsep akidah. Nah, maka akidah itu ada pada dimensi keimanan yang terdalam. Artinya manusia mengakui Allah sebagai Tuhan, manusia mengakui Allah sebagai Rabbul Alamin, manusia mengakui Allah sebagai pengatur, sebagai penguasa yang bisa memutarbalikkan segala sesuatu dengan izinnya. Itu konsep akidah. Jadi akidah itu membenarkan posisi Allah sebagai Tuhan. Satu-satunya Oh, Tuhan mohon yang maaf, wajib. suaranya putus-putus, Pak. Ya, bentar. Kalau gini sekarang gimana? Aman, Pak. Aman ya? Nah, kembali ke posisi akidah lah ya. Nah, itu akidah. Karena akidah itu sudah mengikat sebagai keimanan, harus ada bukti. Apa bukti dari keimanan? Apa bukti dari ketaatan? Bukti keimanan itu diwujudkan dalam bentuk ibadah. Nah, jadi ibadah itu adalah pembuktian atas akidah. Pembuktian atas akidah yang kita sudah menyatakan Allah sebagai Rob, Allah sebagai Tuhan. Nah, maka ibadah itu pembuktian kita sebagai manusia yang sudah mengakui Allah sebagai Rob dengan cara apa? Menjalankan segala perintahnya dan menghindari segala larangannya. Nah, maka dalam ibadah itu tuntunannya harus berdasarkan Quran dan Sunnah. Ibadah itu tuntunannya harus berdasarkan pada Quran dan Sunnah, sunnah-sunnah makbulah, sunnah-sunnah yang memang qot'i, bisa dijadikan sebagai dalil. Nah, maka tahapan berikutnya dalam ibadah itu pertama sebagai bukti ketaatan kita setelah menyatakan Allah sebagai Tuhan, itu makna ibadah. Yang kedua, ibadah dilaksanakan sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang Allah tetapkan dan sunnah-sunnah yang Rasulullah contohkan. Nah, itu makna apa? Makna ibadah ya. Itu makna ibadah. Ibadah. Maka dalam ibadah itu ada ibadah mahdoh, ada ibadah goir mahdoh. Kalau ibadah mahdoh itu adalah segala bentuk ibadah yang secara aturan sudah Rasulullah contohkan, sudah Allah tetapkan. Nah, itu ibadah mahdoh. Itu ibadah mahdoh. Kalau ibadah goir mahdoh, itu ibadah yang sifatnya itu tidak secara spesifik ditentukan oleh Allah dan Rasulnya. Contohnya seperti berbuat baik, akhlak akhlak kepada orang tua, akhlak pada tetangga. Nah, itu secara tidak spesifik, tidak diatur waktunya, kapannya. Tapi kalau ibadah mahdoh itu segala sesuatunya diatur secara rinci. Sholat subuh, waktunya subuh, rakaatnya 2 rakaat, nggak boleh kurang, boleh lebih. Sholat duhur, siang hari, jumlah rakaatnya 4 rakaat, nggak boleh kurang, nggak boleh lebih. Nah, itu ibadah mahdoh. Jadi segalanya sudah teratur, tidak bisa ditambah-tambah, tidak bisa dikurang-kurang. Nah, kalau gue mahdoh, sifatnya itu kondisional. Bisa ditambah-tambah, bisa dikurang-kurang. Ya, contoh tadi berbuat baik, kerja bakti, saling menolong, saling berbagi. Nah, itu sifatnya bisa ditambah-tambah, bisa dikurang-kurang, dan sifatnya kondisional. Nah, lalu masuk ke muamalah. Apa muamalah itu? Muamalah itu konsep hubungan sosial yang diatur oleh Islam. Seperti hubungan jual beli, hubungan politik ketatanegaraan, dan hubungan sosial lainnya itu dibahas dalam muamalah. Nah, itu dibahas muamalah. Memang yang paling konkret muamalah itu contohnya dalam jual beli. Ada akad-akad syariah, ada akad-akad yang lainnya. Tapi pada prinsipnya
muamalah itu tetap berfokus pada hubungan sosial umat Islam, hubungan individu dengan individu, individu dengan lingkungan, individu dengan negara. Nah, itu konsep muamalah kan gitu. Nah, di situ konsepnya. Jadi kalau akidah itu adalah ikatan, ibadah itu pembuktian terhadap ikatan ketuhanan itu. Nah, lalu masuk kepada apa? Masuk kepada muamalat. Nah, kalau muamalat itu lebih kepada interaksi sosial yang didasarkan oleh Islam. Nah, itu ya. Nah, terakhir akhlak. Nah, kalau akhlak spesifikasi tentang etika dan perilaku. Bagaimana Islam mengajarkan etika dan perilaku terhadap sesama dan lingkungan. Nah, itu akhlak. Nah, itu akhlak. Kalau akhlak itu sifatnya lebih ke spesifik pribadi. Nah, kalau muamalat itu mencangkup seluruh aspek dari mulai ekonomi, politik, sosial, budaya. Nah, kalau akhlak hanya sebatas pada perilaku, perbuatan yang baik, perbuatan yang buruk, perbuatan yang tercela, perbuatan yang mulia itu dibahas dalam apa? Dalam akhlak. Ini. Nah, gitu ya. Nah, itu 4 aspek ajaran Islam. Jadi ada akidah, ibadah, muamalah, dan akhlak. Nah, nanti kalian harus jelaskan satu persatu. Lalu apa hubungannya keempat aspek ini? Keempat aspek ini mencirikan kualitas eh, keimanan dan kualitas individu umat muslim. Jadi umat muslim itu dia harus kuat secara akidah, hanya mengakui Allah sebagai Tuhan, lalu juga harus kuat dalam beribadah, sebagai bukti ketundukan. Nah, hasil dari akidah dan ibadah itu disemai dalam kehidupan muamalah dan kehidupan akhlak. Disemai dalam kehidupan sosial dan juga disemai dalam akhlak, kehidupan berakhlak. Gitu maksudnya. Nah, kira-kira itu penjelasan nomor 2. Lalu nomor 3 itu berbicara tentang ancaman kontemporer. Ada ateisme, ada pemurtadan, dan ada aliran sesat. Kalian harus jelaskan satu persatu. Jadi ateisme itu adalah bentuk sikap yang sikapnya itu menolak kebenaran agama, menolak kebenaran ketuhanan. Apa yang melatar belakangi munculnya ateisme? Ya, ateisme itu dilatar belakangi oleh kemajuan sains dan teknologi. Itu dilatar belakangi oleh itu. Jadi akar kemunculan ateisme itu ada lahirnya ilmu pengetahuan di dunia barat, lalu ya dia hanya mengakui kebenaran ilmu pengetahuan dan menolak semua doktrin agama. Ini bentar ada yang gabung. Bapak, Ya. izin Ya. itu kelas C belum ada yang masuk Pak ke Zoom-nya. Ini udah barusan di Ya. mungkin. Ya. Nah, ini bentar ada yang masuk lagi. Oke. Nah, itu ya. Nah, itu nah kembali ke ateisme. Jadi ateisme itu lahir karena tadi awalnya itu orang mempercayai ilmu pengetahuan sebagai segala sumber kebenaran dan maka agama dianggap sebagai tahayul. Agama dianggap sebagai penghalang ilmu pengetahuan. Maka ateisme itu adalah tidak percaya kepada seluruh agama. Ateis itu tidak percaya pada seluruh agama, dia hanya mempercayai ilmu pengetahuan sebagai sumber kebenaran.
Gitu. Dia hanya mempercayai pengetahuan sebagai sumber kebenaran. Jadi menolak seluruh doktrin agama. Oke, bentar, ini ada yang masuk lagi. Nah, itu ciri-ciri ateisme. Jadi gerakan ateisme itu ya dia gerakan yang hanya mempercayai ilmu pengetahuan sebagai sumber kebenaran yang mutlak. Dan dia menolak agama sebagai kebenaran. Nah, itu ciri-ciri ateis ya. Nah, yang kedua pemurtadan. Kalau yang murtad itu dia masih percaya pada Tuhan, tapi bukan Allah Tuhannya. Dia bisa percaya Tuhan-Tuhan selain Allah. Nah, maka kesesatannya dari mana? Kesesatan orang yang murtad itu adalah tercerabut akar akidahnya. Akar akidahnya tercerabut dan dia mempercayai Tuhan selain Allah. Bisa percaya pada agama yang lainnya atau percaya pada Tuhan-Tuhan lain selain Allah. Nah, nah itu eh, apa pemurtadan. Nah, jadi pemurtadan itu dilakukan oleh sekelompok orang dengan berupaya untuk mencabut keyakinan akidah umat Islam dan bergeser ke agama yang lain. Nah, itu pemurtadan. Apa bedanya ateis dan pemurtadan? Kalau ateis itu tidak percaya sama sekali terhadap Tuhan manapun dan agama manapun. Itu ateis. Tapi kalau pemurtadan atau orang yang murtad, dia hanya tidak percaya pada agama Islam. Dia hanya tidak beriman pada Allah saja, tapi dia percaya pada Tuhan-Tuhan lain selain Allah. Gitu. Itu bedanya antara ateis dan pemurtadan. Nah, kalau aliran sesat, nah ini beda lagi. Kalau aliran sesat itu bisa jadi dia masih Islam, bisa jadi dia juga masih percaya pada Allah. Lalu pertanyaannya, sesatnya di mana? Sesatnya itu bisa jadi dia mengingkari salah satu rukun iman atau salah satu rukun Islam atau salah dua, salah tiga dari rukun iman dan rukun Islam. Nah, dia masuk pada kategori aliran sesat. Karena yang aliran sesat itu rata-rata keimanannya masih pada Allah, tapi pada aspek ibadah dan muamalah serta akhlak terdapat penyimpangan. Contohnya, dia beriman pada Allah, iya, tapi dia mengaku dapat wahyu. Dia mengaku nabi terakhir setelah Nabi Muhammad, nabi ke-26. Nah, sesatnya itu bukan bukan tidak percaya pada Allah, tapi sesatnya itu karena dia mengingkari salah satu rukun iman atau salah satu rukun Islam. Di situ awal kesesatannya. Atau ada yang mengaku dia bentar ada yang masuk. Atau ada yang mengaku dia itu dapat wahyu lagi. Dapat wahyu lagi. Bisa bertemu dengan malaikat Jibril. Bisa ngobrol dengan malaikat Jibril. Nah, itu dipastikan sesat. Sesatnya bukan karena tidak beriman pada Allah, tapi sesatnya karena memang mengingkari rukun iman atau mengingkari rukun Islam. Karena nggak mungkin Jibril turun lagi ke bumi setelah Al-Quran selesai di zaman Nabi Muhammad. Nggak mungkin lagi kan gitu. Dalam akidah Islam itu Jibril itu terakhir itu turun pada Haji Wada Al-Maidah. Setelah itu Jibril tidak pernah lagi menyampaikan wahyu. Jadi kalau ada orang yang mengakui pernah bertemu dengan Jibril, dipastikan itu aliran sesat. Atau menambah syariat, sholatnya dirubah-rubah, rukun Islamnya ditambah, dan lain sebagainya, maka itu kategorinya aliran sesat. Jadi tiga ini beda, ateisme, pemurtadan, dan aliran sesat itu berbeda tipe. Kalau ateis itu tidak percaya agama sama sekali, agama manapun. Kalau pemurtadan itu dia hanya tidak percaya pada agama Islam,
tapi dia meyakini agama lain selain agama Islam, gitu. Kalau aliran sesat itu, dia masih beriman kepada Allah, tapi kesesatannya itu mengingkari salah satu rukun iman atau salah satu rukun Islam. Contohnya menambah-nambahkan ibadah lah ya. Nah, maka itu dapat dikategorikan sesat. Nah, itu di situ dapat kita katakan sebagai aliran sesat ya. Nah, itu. Masuk ke pertanyaan integrasi ilmu pengetahuan dan teknologi dalam Islam. Itu pertanyaan nomor 4. Nah, begini konsepnya. Jika ateis itu dengan dengan keyakinan terhadap ilmu pengetahuannya, dia menolak kehadiran agama, dia menolak kehadiran agama. Nah, maka Islam itu bukan menolak agama, tapi menyatukan agama dan ilmu pengetahuan. Kalau ateis itu membedakan antara fungsi agama dan fungsi ilmu pengetahuan, yang ujungnya agama dianggap tidak benar, yang benar hanya ilmu pengetahuan. Itu kaum ateis. Nah, kalau dalam umat Islam itu bukan bukan memisahkan, tapi menyatukan agama dan ilmu pengetahuan. Menyatukan agama dan ilmu pengetahuan itu dalam bahasa Islamnya disebut integrasi ilmu pengetahuan dan agama. Jadi disatukan. Dengan pendekatannya apa? Dengan metode bayani, burhani, dan irfani dalam buku Risalah Islam Berkemajuan. Jadi bayani itu pertama mencari kebenaran dari Al-Quran dan hadis. Itu bayani ya. Ingat ya, bayani itu mencari kebenaran ilmu pengetahuan dan mencari kebenaran dari Al-Quran dan Sunnah. Itu bayani. Kalau burhani mencari kebenaran dari ilmu pengetahuan, lalu dikonfirmasi, digabungkan kebenaran tersebut dengan Al-Quran. Maka metode burhani itu Al-Quran dan Sunnah diambil, ilmu pengetahuan modern diambil, maka melahirkan konsep ilmu pengetahuan. Contohnya apa? Lahirlah konsep ekonomi syariah, lahirlah konsep komunikasi properti, lahirlah konsep, kalau menurut Paroni itu jurnalisme filantropi, kan? Lahirlah konsep media Islam. Nah, itu contoh integrasi. Jadi kebenaran ilmu pengetahuan dan kebenaran agama disatu padukan melahirkan ilmu baru, ilmu yang di dalamnya terdapat nilai-nilai etika-etika Al-Quran maupun Sunnah Nabi. Nah, itu integrasi ya. Jadi kalau ateis itu menolak agama hanya mengakui kebenaran ilmu pengetahuan, nah kalau integrasi itu mengakui kebenaran agama dan mengakui kebenaran ilmu pengetahuan disatu padukan melahirkan ilmu baru. Maka lahirnya tadi ekonomi syariah, komunikasi Islam, jurnalisme filantropi, etika media sosial, fikih media sosial. Nah, itu contoh integrasi. Nah, yang ketiga irfani. Irfani itu ilmu pengetahuan yang didapat dari akar budaya yang berkembang tapi tidak bertentangan dengan Al-Quran. Contoh tata krama, etika, sopan santun. Kalau di Sunda kan kalau ngelewatnya punten. Punten itu tidak ada dalam hadis, tidak ada dalam Quran, tapi nyebut punten tidak bertentangan dengan Al-Quran hadis, maka boleh dilakukan. Itu namanya irfani ya. Nah, jadi itu ya, integrasi ilmu polanya 3, bayani, burhani, dan irfani. Bayani berporos pada Al-Quran dan Sunnah, burhani berporos pada ilmu pengetahuan modern,
irfani berproses pada etika dan kebudayaan yang berkembang. Ketiga-tiganya disatupadukan melahirkan ilmu baru, ilmu yang bernuansa Islam. Nah, lalu yang kelima, Islamic Technopreneur University. Nah, Islamic Technopreneur University itu adalah penjelasan lanjutan dari integrasi ilmu. Artinya, Muhammadiyah Bandung atau UMB ini berupaya untuk menyatukan konsep agama, teknologi, dan entrepreneur dalam nuansa ilmu pengetahuan yang kurikulum yang dikembangkan oleh UMB. Kira-kira, tapi sebetulnya konsep yang nomor 5 itu nggak jauh beda dengan konsep yang nomor 4, integrasi ilmu pengetahuan. Nah, beres tuh pertanyaan tentang al-Islam. Nanti ya, tanya jawabnya setelah Bapak jelasin materi ya. Nah, beres tuh pengertian tentang Islam. Nah, tinggal masuk bab ke Muhammadiyahan. Nah, di bab ke Muhammadiyahan itu, yang pertama itu pendirian peran perkembangan Muhammadiyah. Jadi apa yang harus digali di nomor 1 ini? Pertama, sejarah kelahiran Muhammadiyah. Ya, Muhammadiyah lahir tahun 1912 kan oleh Muhammad Darwis atau Ahmad Dahlan. Itu kalian jelaskan secara rinci tahapan-tahapannya. Nah, itu tentang sejarah. Lalu peran penting apa Muhammadiyah pada tempo dulu dan tempo sekarang. Pada tempo dulu itu Muhammadiyah dilahirkan untuk ya menjawab tantangan umat. Kenapa? Karena pada saat itu Dahlan melihat umat Islam masih terpuruk, pendidikan Islam masih acak adut lah ya, tidak ini. Nah, maka Muhammadiyah lahir memberikan solusi dalam 3 aspek. Pertama, sistem pendidikan, yang kedua, pengelolaan kesehatan, dan yang ketiga, layanan sosial berbasis miskin dan duafa. Nah, itu di situ jawabannya. Nah, maka pada konsep yang nomor 1 itu, selain sejarah Muhammadiyah dijelaskan peran-perannya. Maka pada tempo dulu itu, peran Muhammadiyah itu sangat kuat pada bidang tadi ya, pendidikan, kesehatan, dan layanan sosial. Nah, lalu bagaimana perkembangan hari ini? Hari ini, ya Muhammadiyah bukan hanya berpacu pada pengembangan 3 aspek tadi, tapi mulai merambah pada kegiatan yang lain. Penguatan filantropi Islam dengan lahirnya lembaga zakat Muhammadiyah atau Lajismu. Penguatan pada responsif terhadap bencana alam, maka lahirlah konsep MDMC ya. Nah, itu peran-peran Muhammadiyah di masa sekarang kan. Di bidang politik dan kenegaraan, Muhammadiyah terlibat dalam politik, tapi bukan politik praktis ya. Ikut menyemai pemikiran-pemikiran modern dalam bidang pendidikan, ketahanan pangan, kedaulatan bangsa, gitu kan. Nah, itu yang dilakukan oleh Muhammadiyah di era kontemporer hari ini kan. Dari mulai terlibat dalam kebijakan-kebijakan negara, perlindungan hukum, hak asasi manusia. Nah, itu peran-peran kekinian. Jadi, nomor 1 ini, kalian harus jelaskan sejarah Muhammadiyah, peran Muhammadiyah di masa lalu peran Muhammadiyah di masa kini, kontemporer. Nah, itu. Nah, yang kedua, konsep dasar Muhammadiyah. Ada Muqaddimah Anggaran Dasar, ada MKCHM, ada kepribadian, ada PHIWM. Nah, ini kalian jelaskan satu persatu secara garis besarnya. Muqaddimah itu berisi tentang identitas Muhammadiyah sebagai gerakan Islam, sebagai gerakan dakwah amal ma'ruf nahi munkar. Nah, Ali Imran ayat 110. Kuntum khairul ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Nah, itu ya. Lalu ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Itu An-Nahl. Dan banyak lagi. Jadi Muqaddimah itu mencirikan tentang identitas Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah amal ma'ruf nahi munkar. Diperkuat oleh MKCHM, matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah. Nah, seperti yang kemarin sudah kita bahas di kelas,
pokok-pokoknya itu berbicara tentang tujuan dan cita-cita hidup Muhammadiyah, bagaimana Muhammadiyah menghantarkan seluruh umat Islam untuk pada gerbang Jannatun Naim, gerbang surga ya. Nah, kepribadian juga sama, berbicara tentang prinsip-prinsip dasar Muhammadiyah sampai ke PHIWM, pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah, pedoman berbangsa, pedoman keluarga, nah, pedoman dalam mengurus amal usaha Muhammadiyah. Nah, di situ kalian bisa menjelaskan ya. Nah, yang ketiga Muhammadiyah dan pendemsa atau teologi Al-Ma'un. Nah, ini porosnya ada pada Quran surah Al-Ma'un. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalika ladzi yad'ul yatim wa la yahudu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin allazina hum an shalatihim sahun allazina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Nah, pada soal yang ini Al-Ma'un ini kalian jelaskan tentang prinsip-prinsip Al-Ma'un yang menjadi landasan gerak bagi Muhammadiyah. Apa landasannya itu adalah pertama saling menolong kepada sesama. Itu prinsip Al-Ma'un. Wala yahudu ala ta'amil miskin kan, saling menolong pada sesama dan menjadikan fakir miskin dan anak terlantar sebagai sasaran dakwah Muhammadiyah. Nah, lalu teologi Al-Ma'un ini memberikan prinsip jangan ria dalam beribadah. Jadi tidak ria dalam beribadah, karena memang orang yang ria dalam beribadah itu termasuk orang yang yang rugi dan celaka dalam sholatnya. Nah, dari teologi Al-Ma'un ini melahirkan 3 gerakan, schooling, gerakan pendidikan, healthing, gerakan kesehatan, dan gerakan sosial tadi. Jadi teologi Al-Ma'un ini masih ada kaitan dengan sejarah pendirian Muhammadiyah. Jadi Ahmad Dahlan ini menggunakan prinsip-prinsip Al-Ma'un dalam mengajari murid-muridnya. Jadi belum beriman seseorang ketika belum bisa mengamalkan tadi gerakan saling membantu, gerakan saling menyayangi, gerakan yang berfokus pada fakir miskin dan anak terlantar. Melalui apa? Gerakan pendidikan, kesehatan, dan layanan sosial. Jadi yang nomor 3 ini ada kaitan dengan soal nomor 1 dalam bab kemuhammadiyahan. Nah, itu prinsip teologi Al-Ma'un. Nah, berikutnya nomor 4 prinsip pendirian amal usaha Muhammadiyah. Nah, ini penjelasannya ada pada PHIWM, ada pada MKCHM, bahwa amal usaha Muhammadiyah itu tujuan utamanya adalah sama, dakwah amal ma'ruf nahi munkar. Nah, dakwah amal ma'ruf nahi munkar, nah itu tujuan dari amal usaha Muhammadiyah. Jadi bukan hanya sebatas menyelenggarakan pendidikan, tidak hanya sebatas menyelenggarakan pengajaran, tapi bagaimana dari sekolah-sekolah Muhammadiyah ini lahirlah kader-kader unggulan yang nanti dia diharapkan dapat berpartisipasi untuk kemajuan keumatan, aktif di umat, aktif di Muhammadiyah, tujuan kebangsaan, dia menjadi politisi, pejabat, ataupun apapun itu, tapi memegang teguh prinsip-prinsip al-Islam dan Muhammadiyahan, dan aktif di persyarikatan. Dia menjadi penerus, pelangsung, dan penyempurna Muhammadiyah. Jadi kalau persyarikatan itu konteksnya lokal Muhammadiyah, kalau keumatan itu konteksnya untuk seluruh umat Muslim secara universal. Nah, kalau konteks kebangsaan itu Muhammadiyah menelurkan kader-kader bangsa yang mengisi pos-pos politik nasional. Nah, lalu yang kelima, apa sih yang diharapkan dari para sarjana PTMA itu? Ya, diharapkan para sarjana PTMA setelah lulus, ya dia tidak hanya bekerja
secara profesional di tempat kerja, tapi dia juga aktif mengabdi untuk mencerahkan masyarakat. Dia aktif mengabdi untuk mencerahkan mencerahkan umat dengan ilmu yang dimilikinya. Nah, seperti itu kira-kira jawaban sidang kompre Aika. Ya, sekarang kita lanjut ke praktek ibadah. Bentar ya, kita cari dulu ininya, materinya. Nah, di praktek ibadah itu, sekali lagi, yang paling pokok itu ada di praktek sholat, praktek mengaji, dan ini praktek sholat jenazah. Nanti ini yang ini dulu Bapak jelaskan ya. Oke. Ini bisa dibaca ya ini ya, tapi Bapak akan jelaskan langsung sholatnya saja. Nah, sholat jenazah itu dilakukan 4 kali takbir tanpa ruku, tanpa sujud ya. Hanya tanpa ruku, tanpa sujud. Nah, begini teknisnya. Pertama, takbir pertama itu membaca Al-Fatihah dan sholawat. Digabung ya. Jadi setelah apa? Setelah Allahu Akbar, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Setelah itu nyambung ke sholawat. Nah, ini sholawatnya. Nyambung dulu ya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Jadi di rakaat, di takbir pertama itu langsung nyambung ke sholawat. Nah, itu ya. Lalu setelah innaka Hamidum Majid, takbir yang kedua, Allahu Akbar, membaca doa ini, doa mayit. Nah, di Muhammadiyah itu tidak dikenal istilah mayitnya laki-laki atau mayitnya perempuan. Bacaannya sama dan dibacanya lengkap ya, seperti ini ya, nggak kurang. Jadi setelah innaka Hamidum Majid, lalu takbir kedua, Allahu Akbar, masuk Allahumma gfirlahu warhamhu. Bentar, ada yang masuk. Mana ada yang masuk? Oke. Nanti ulang lagi ya. Jadi setelah tadi Al-Fatihah, langsung membaca sholawat, innaka Hamidum Majid, ya. Langsung Allahu Akbar, itu takbir yang kedua, Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' mudkhalahu waghsilhu bima'in wassalji wal barad wa nakihi min khotoyaya kama yunaqas sabul abyadu minad danas wa abdilhu daron khairon min darihi wa ahlan khairon min ahlihi wa jaujan khairon min jaujihi wa kihi fitnatal qabri wa azaban nar. Nah, gitu ya. Nah, kayak gini. Selesai ini, lalu masuk pada takbir yang ketiga, Allahu Akbar. Nah, ini
bedanya. Yang pada takbir ketiga, apa yang dibaca? Ini, Allahumma gfirli hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina wa saghirina wa kabirina wa zakarina wa unsana. Allahumma man ahyaitahu minna fa ahyihi alal islam wa man tawaffaihi minna fatawaffahu alal iman. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tudilluna ba'dahu. Itu takbir yang ketiga. Setelah itu Allahu Akbar. Nah, masuk takbir yang keempat. Nah, yang takbir keempat nggak baca apa-apa. Tinggal baca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ke kanan dan ke kiri. Gitu ya. Itu cara yang pertama sholat jenazah di Muhammadiyah sesuai dengan tuntunan Tarji. Jadi Al-Fatihah di takbir pertama, Al-Fatihah langsung disambungkan dengan sholawat. Lalu takbir yang kedua, Allahumma gfir lahu warhamhu wa'fu anhu sampai selesai. Takbir yang ketiga, Allahumma gfir li hayyina wa mayyitina sampai selesai. Nah, takbir yang keempat tinggal Assalamualaikum. Ada cara yang kedua. Nah, ini cara yang kedua. Ini cara yang kedua, sholat jenazah di Muhammadiyah. Jadi sama ya. Takbir pertama langsung Al-Fatihah sampai waladhdallin. Nah, bedanya setelah waladhdallin amin langsung ke sholawat. Nah, ini bedanya. Langsung ke sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ini takbir yang kedua. Setelah itu takbir yang ketiga, Allahu Akbar. Nah, sama yang dibacanya. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wa'si madkhalahu waghsilhu bima'i wasalji wal barad wa naqihi min khataaya kama yunaqas sabul abyadu minad danas wa abdilhu daron khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zaujan khairan min zaujihi wa qihi fitnatil qabri wa azaban nar. Ini pada takbir yang ketiga. Lalu masuk takbir yang keempat. Nah, bedanya hanya di sini saja. Takbir yang keempat dibaca. Kalau tadi makan takbir yang keempat tinggal Assalamualaikum. Nah, kalau di cara yang kedua, takbir yang keempat dibaca Allahumma gfirli hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina wa saghirina wa kabirina wa zakarina wa unsana Allahumma man ahyaitahu minna fa ahyihi alal islam wa man tawaffaytuhi minna fatawaffahu alal iman Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tudiluna ba'dahu. Sama aja yang dibacanya sebetulnya, nggak beda kan gitu. Cuman hanya posisi aja yang berbeda. Terus setelah itu, Assalamualaikum. Nah, silahkan kalian mau pakai cara yang pertama atau cara yang kedua, karena yang beda hanya posisinya aja. Yang beda hanya posisinya saja, bacaannya sama, nggak berubah. Jadi itu yang harus dihafalkan, sholat jenazahnya. Jadi masih banyak waktu yang bisa kalian kerjakan. Nah, lalu ada tuntunan ibadah ya yang dites juga dalam praktek. Ada praktek wudhu dan tayamum. Nah, ini penjelasannya ada di 1 dan 3 ya. Ini bisa kalian baca di buku yang ini ya. Ini jadi praktek wudhu dan tayamum. Lalu apalagi? Nanti ada praktek sholat. Nah, sholat kita lihat praktek sholat apa yang ini ya. Ini penjelasan wudhunya bisa lihat di sini ya. Ini gambarnya bisa di sini. Buku ini sudah bisa menjelaskan lah ya.
Ini doanya, asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini ya. Nah, kita masuk ke bacaan sholat aja. Nah, ini ya. Nah, seperti ini posisinya. Jadi kalian bisa pelajari ya di buku ini. Nah, ini yang paling penting. Doa iftitah. Apa yang dibaca? Setelah Allahu Akbar, Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'atta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma nakini min khotoya kama yunaqas saubal abyadu minad danas. Allahumma silni min khotoyaya bil ma'i wasalji wal barod. Nah, ini ya. Nah, jadi setelah Allahu Akbar, ini doa iftitah yang dibaca. Kalian bisa hafalkan di buku ini. Lalu setelah itu Al-Fatihah seperti biasa. Nah, kalau ini panjang ya, pokoknya pakai Allahumma baik ini aja lah biar ini biar gampang. Lalu membaca surat Al-Fatihah diawali dengan ta'awudz dulu. Jangan langsung. Jadi auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin dan seterusnya sampai waladhdallin, amin ya. Nah, lalu ruku. Apa yang dibaca ini? Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Cukup satu kali. Ini rukunya ya. Jadi doa rukunya adalah Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Atau bisa juga baca yang biasa. Nah, kan? Subhana Rabbiyal Azim tanpa wa bihamdihi. Nah, tapi yang populer ini ya, Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Yang populer ini aja yang dibaca ya. Kalian hafalkan yang ini aja. Nah, ini rukunya. Lalu setelah itu seperti ini posisinya. Setelah itu i'tidal, sami Allahu liman hamidah. Ini bacanya Allahumma Rabbana lakal hamdu. Allahumma Rabbana lakal hamdu. Atau bisa juga Rabbana walakal hamdu. Jadi sami Allahu liman hamidah. Langsung kalian baca Rabbana walakal hamdu. Oh, jadi itu Rabbana walakal hamdu. Nah, itu kita lihat lagi. Sujud juga sama. Nah, bentar dulu ada yang masuk. Sujud juga sama. Yang dibacanya, bacaan sujud itu hampir sama dengan bacaan ruku ya. Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Lalu Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Sama ya. Doa sujud dan doa ruku sama. Tidak ada perbedaan. Lalu duduk di antara dua sujud. Nah, kayak gini. Ini yang dibacanya. Allahumma gfirli warhamni wajburni wahdini warzukni. Ingat ya, itu yang dibacanya Allahumma gfirli warhamni wajburni wahdini warzukni. Itu. Jadi itu doa-doanya. Nah, setelah itu tahiyat. Ya, selebihnya sama ya, tinggal mengurang saja. Nah, tinggal tahiyat. Nah, ini bacaannya. At-tahiyatu lillahi wassalawatu wattayyibat
Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu doanya. Lalu masuk ke sini. Sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, ini atau sholawat yang ini aja. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Nah, innaka Hamidum Majid. Nah, Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Nah, banyak ya. Atau yang biasa kalian pakai yang ini. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim. Nah, innaka Hamidum Majid. Ya, jadi ini banyak ragam pilihan sholawatnya. Lalu ke sini baca terakhirnya. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa a'udzubika min fitnatil masihil dajjal wa a'udzubika min fitnatil mahya wa fitnatil mamat. Allahumma inni a'udzubika min ma'samil wal maghrib. Nah, ini ya. Atau yang populer yang ini yang bisa dipakai. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Setelah itu, assalamualaikum. Nah, itu bacaan sholatnya. Jadi dalam ujian praktek ibadah itu ya, pokoknya praktek ibadah sholat dan ibadah sholat jenazah, lalu baca Quran, dan hafalan surat-surat pendek, itu yang akan ditanyakan pada ujian praktek. Mungkin itu saja ya yang saya jelaskan, silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan.